Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasan. Kita bahas soal yang pertama, jika prinsip corporate governance ini diabaikan, sebetulnya dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, tapi juga ke karyawan, investor, bahkan bisa juga berdampak ke perekonomian secara lebih luasnya. Nah, lalu secara umum nih sebenarnya penerapan corporate governance ini berfungsi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga kewajaran sesuai dengan prinsipnya dalam pengelolaan perusahaan. Nah, ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka akan muncul sejumlah konsekuensi yang serius, baik secara finansial maupun non-finansial. Yang pertama, yaitu menurunnya kepercayaan investor dan juga publik. Nah, investor ini kan butuh yang namanya transparansi dan juga laporan keuangan yang akurat untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan. Nah, jika perusahaan tidak jujur atau tidak akuntabel, maka kepercayaan investor ini bisa hilang tentunya, yang nantinya akan berakibat pada turunnya harga saham dan kesulitan untuk memperoleh pendanaan. Sehingga krisis kepercayaan ini bisa berujung pada runtuhnya perusahaan. Lalu yang kedua, itu tingginya risiko kecurangan dan juga penyalahgunaan wewenang. Nah, tanpa sistem pengawasan dan juga kontrol internal yang kuat, manajemen ini bisa dengan mudah untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, lalu juga bisa penggelapan dana ataupun keputusan investasi yang tidak etis demi yang namanya kepentingan pribadi. Nah, hal ini itu tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tentunya, tapi juga bisa menimbulkan yang namanya dampak hukum yang berat bagi para pelakunya. Lalu yang selanjutnya, ada kerusakan reputasi dan juga citra perusahaan. Sekali publik mengetahui bahwa perusahaan itu gagal menjaga tata kelola, reputasi ini akan sulit dipulihkan. Karena reputasi yang buruk bisa membuat pelanggan itu berpindah ke pesaing. Lalu kerjasama bisnis itu juga bisa terhenti dan loyalitas karyawan ini bisa menurun. Lalu yang keempat, ada yang namanya kerugian ekonomi dan sosial yang luas. Nah, gagalnya penerapan corporate governance dapat menyebabkan yang namanya kebangkrutan, pemutusan hubungan kerja massal, serta hilangnya kepercayaan terhadap sektor industri secara keseluruhan. Nah, dalam skala besar, hal ini bisa mempengaruhi stabilitas pasar keuangan dan juga iklim investasi secara nasional. Lalu yang terakhir, dampaknya yaitu menurunnya daya saing dan juga keberlanjutan perusahaan. Nah, perusahaan yang tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik itu cenderung tidak efisien, tidak inovatif, dan juga tidak mampu yang namanya beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Akibatnya apa? Mereka akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya kita bahas terkait studi kasus, yaitu PP Asuransi Jiwasraya Persero, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara yang telah berdiri sejak tahun 1859 dan menjadi pionir di sektor asuransi Indonesia. Nah, sebagai BUMN yang menghimpun dana masyarakat, Jiwasraya ini kan seharusnya menerapkan prinsip good corporate governance atau GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan juga kehati-hatian. Namun pada akhir 2019, perusahaan ini justru mengalami gagal bayar produk JS Saving Plan dengan kerugian mencapai lebih dari 12,4 triliun, yang mana ini menandai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Ya, lalu kita identifikasi permasalahan dari PT Asuransi Jiwasraya ini adalah kegagalan tata kelola yang terjadi karena adanya pengabaian terhadap hampir seluruh prinsip utama GCG. Yaitu kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait transparansi. Nah, Jiwasraya ini gagal menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan juga akurat. Nah, laporan keuangan di sini dimanipulasi untuk menampilkan laba semu dengan cara menggelembungkan nilai dari investasi. Nah, ketertutupan informasi ini membuat publik dan juga regulator tidak dapat menilai kondisi perusahaan secara objektif. Lalu untuk prinsip yang selanjutnya, akuntabilitas. Jadi struktur pertanggungjawaban di dalam perusahaan ini tuh lemah. Nah, jadi direksi dan juga manajemen mengambil keputusan investasi berisiko tinggi tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Nah, di sini juga tidak ada sistem evaluasi internal yang menilai apakah kebijakan investasi ini telah sesuai dengan peraturan dan juga kepentingan dari nasabah. Lalu yang ketiga, yaitu terkait responsibilitas.
Nah, dari manajemen Jiwasraya ini mengabaikan tanggung jawab sosial dan juga hukum perusahaan dalam yang namanya mengelola dana publik. Nah, di sini Jiwasraya pengelolaan investasinya itu dilakukan tanpa adanya prinsip kehati-hatian, yang mana seharusnya kehati-hatian ini kan dijunjung tinggi dalam industri keuangan tentunya. Nah, terkait prinsip selanjutnya juga independensi. Nah, keputusan investasi dan juga pengelolaan dana itu tidak diambil secara independen, melainkan adanya pengaruh oleh kepentingan pribadi dan juga kolusi antar pihak di dalam internal perusahaan. Selain itu, fungsi komisaris dan auditor internal juga tidak cukup independen dalam hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Lalu untuk prinsip yang terakhir yaitu kewajaran atau fairness. Jadi Jiwasraya ini gagal memperlakukan para pemangku kepentingan secara adil. Nah, dalam hal ini nasabah dirugikan karena tidak memperoleh haknya. Sementara pihak manajemen itu mengambil keuntungan dari keputusan investasi yang bermasalah. Nah, ketimpangan ini itu mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan dalam yang namanya tata kelola perusahaan. Nah, dari permasalahan tadi kita akan bahas beberapa dampaknya, yaitu yang pertama adanya kerugian finansial besar tentunya. Nah, skandal gagal bayar produk JS Saving Plan ini tentunya menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari 12 triliun. Nah, pemerintah akhirnya harus melakukan yang namanya restrukturisasi dan juga membentuk EFG Life untuk menyelamatkan kewajiban pembayaran kepada para nasabah. Nah, kondisi ini menimbulkan beban finansial besar bagi negara dan juga menunjukkan lemahnya pengelolaan dana publik di perusahaan BUMN. Lalu yang kedua, yaitu krisis kepercayaan publik terhadap industri keuangan. Nah, kegagalan Jiwasraya ini memicu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi dan juga lembaga keuangan milik negara. Publik justru di sini menjadi ragu terhadap kredibilitas BUMN yang seharusnya menjunjung tinggi yang namanya prinsip profesionalisme dan juga transparansi. Nah, kepercayaan yang runtuh ini akan berdampak luas pada stabilitas sistem keuangan nasional. Lalu yang ketiga, penurunan minat masyarakat terhadap produk asuransi. Nah, setelah kasus Jiwasraya ini mencuat, masyarakat ini menunjukkan yang namanya sikap skeptis terhadap produk asuransi jiwa. Hal ini mengakibatkan penurunan penjualan dan juga pertumbuhan dari industri asuransi secara keseluruhan. Nah, keengganan masyarakat untuk berinvestasi dalam produk asuransi ini berpotensi namanya menghambat perkembangan sektor keuangan formal di Indonesia. Lalu dampak selanjutnya, kerusakan reputasi dari institusional. Nah, skandal Jiwasraya ini tentunya merusak citra perusahaan dan juga reputasi pemerintah sebagai pemegang saham utama. Publik di sini dapat menilai bahwa negara ini gagal dalam memberikan teladan dalam tata kelola lembaga keuangan. Jadi reputasi yang rusak ini tentunya sulit dipulihkan karena menyangkut dari yang namanya aspek moral, integritas dan juga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Lalu dampak selanjutnya yaitu kita berbicara tentang krisis legitimasi terhadap sistem pengawasan negara. Nah, kasus ini mengungkap lemahnya peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dinilai lambat dalam mendeteksi suatu penyimpangan. Akibatnya apa? Muncul persepsi bahwa mekanisme pengawasan negara ini tidak efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan krisis legitimasi terhadap otoritas keuangan nasional dan juga memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.